warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami ingin menjelaskan pembuatan keanggotaan digital perpustakaan Entity Relationship atau ERD menggunakan aplikasi Drawio. Dan pembuatan aplikasinya menggunakan pemrograman SQL. Sebelum memulai penjelasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Divri Damayanti. Saya Martusa Fatul Afida. Dan saya Rafael. Yang pertama kita adalah membuat di Drawio. Berikut adalah hasil dari Drawio perpustakaan yang kami buat. Yang pertama ada kategori, buku, penerbit, peminjam, dan user. Oke. Jadi, saya ingin menjelaskan sistem layanan keanggotaan digital Perpus Madira yang menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD yang menggunakan aplikasi Drawio. Jadi, Perpus Madira ini memiliki 5 entitas utama, yaitu ada kategori, buku, penerbit, peminjam, dan user. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada kategori. Kategori ini memiliki atribut, yaitu ada ID kategori. ID kategori ini sebagai primary key-nya, yang digunakan untuk mengidentifikasi kategori secara unik. Atribut selanjutnya yaitu ada kode kategori dan nama kategori. Nah, kategori ini memiliki relasi dengan buku. Relasinya yaitu one to many, yang artinya satu kategori dapat memiliki banyak buku. Misalnya, kategori fiksi mencangkup beberapa buku, seperti novel dan cerita pendek. Namun, satu buku hanya dapat memiliki satu kategori saja. Lalu, entitas yang kedua ada buku. Nah, buku ini memiliki beberapa atribut. Atribut yang pertama itu ada ID buku. ID buku ini berperan sebagai primary key-nya yang digunakan untuk mengidentifikasi buku secara unik. Lalu ada atribut kode buku, judul buku, ada ID kategori. ID kategori ini sebagai forgets key yang merujuk ke entitas kategori. Lalu ada ID penerbit, dia sebagai forgets key juga yang merujuk ke entitas penerbit. Lalu ada atribut pengarang dan atribut tahun terbit. Nah, buku ini memiliki relasi dengan penerbit. Relasinya itu adalah many to one, yang artinya banyak buku dapat diterbitkan oleh satu penerbit. Yang ketiga ada entitas penerbit. Penerbit ini memiliki atribut yaitu ID penerbit, dia sebagai primary key-nya, lalu ada atribut kode penerbit dan nama penerbit. Penerbit ini memiliki relasi juga dengan buku, yaitu relasinya one to many, yang artinya satu penerbit dapat menerbitkan banyak buku. Nah, selanjutnya
ada entitas peminjam. Peminjam ini memiliki beberapa atribut. Atribut yang pertama itu ada ID peminjaman. ID peminjaman ini sebagai primary key yang digunakan untuk mengidentifikasi transaksi peminjaman secara unik. Atribut yang kedua ada ID user. ID user ini sebagai forgets key yang merujuk ke entitas user. Lalu ada atribut ID buku. ID buku ini yang merujuk kepada entitas buku. Kemudian ada atribut tanggal peminjaman, atribut tanggal pengembalian, dan atribut denda. Nah, denda ini merupakan biaya jika ada keterlambatan dalam pengembalian buku. Nah, peminjaman ini memiliki relasi kepada buku, yaitu many to many, yang artinya banyak buku dapat dipinjam dalam banyak transaksi peminjaman. Dan satu transaksi juga dapat melibatkan beberapa peminjaman buku. Nah, selanjutnya ada entitas user. User ini memiliki beberapa atribut juga. Atribut yang pertama ada ID user. ID user ini berperan sebagai primary key-nya yang digunakan untuk mengidentifikasi pengguna. Lalu ada atribut full name atau nama panjang. Lalu ada atribut NPM, ada atribut username, ada atribut kelas, dan atribut alamat. Nah, user ini juga memiliki relasi. Relasinya yaitu one to many dengan peminjam. Artinya, satu pengguna dapat menggunakan banyak peminjaman, tetapi satu peminjaman hanya dapat dilakukan oleh satu pengguna. Sekian saya menjelaskan tentang Perpus Madira di dalam IRD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya melalui MySQL. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem database dari Perpus Madira. Pertama-tama kita buat database-nya dulu. Kita membuat database-nya dengan sintaks create database Perpus Madira. Setelah dibuat, kita bisa melihat tampilan dari database yang telah dibuat di show databases. Ini adalah database dari Perpus Madira. Sebelum kita membuat tabel, kita menggunakan database Perpus Madiranya dengan sintaks yaitu use Perpus Madira. Setelah itu kita buat tabel perpusnya, yaitu ada tabel yang pertama ada tabel kategori. Sintaksnya berarti create table kategori, dan juga ada atribut-atributnya seperti ID kategori, nama kategori, dan kode kategori. Karena ID kategorinya merupakan kunci utama, jadi kita kasih primary key-nya pada ID kategori. Setelah buat tabel kategori, kita buat tabel penerbit, yaitu ada ID penerbit, ada kode penerbit, dan nama penerbit. ID penerbit juga merupakan kunci utama, jadi kita kasih ID penerbitnya primary key.
Setelah itu kita membuat tabel user. Tabel usernya ada ID user, npm, username, full name, alamat, dan kelas. Untuk ID kategori, ID penerbit, dan ID user, tipe data yang digunakan yaitu integer. Terus untuk kode kategori, nama kategori itu tipe datanya varchar. Lalu kode penerbit, nama penerbit, tipe datanya adalah varchar juga. Begitu juga dengan npm, tipe datanya juga varchar. Username dan full name juga tipe datanya varchar. Lalu ada alamat tipe datanya itu teks. Kelas tipe datanya varchar. Lalu ID user juga merupakan kunci utama, jadi kita kasih primary key-nya. Setelah itu kita membuat tabel buku. Di tabel buku ada ID buku, judul buku, pengarang, tahun terbit, ID kategori sebagai foreign key, dan ID penerbit sebagai foreign key. Tipe data ID buku yaitu integer. Lalu judul buku varchar, pengarang varchar, tahun terbit year atau tahun, lalu ID kategori dan ID penerbit. Untuk foreign key-nya sintaksnya yaitu foreign key dari ID kategori. Referensinya dari kategori. Dari tabel kategori ada ID kategori. Lalu foreign key dari ID penerbit. Referensinya dari tabel penerbit. Lalu ID bukunya kita kasih primary key juga. Setelah itu kita buat tabel peminjaman. Tabel peminjaman ada ID peminjaman, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, denda, ID buku sebagai foreign key, dan ID user sebagai foreign key. Tanggal peminjaman tipe datanya datetime karena dia itu tanggal. Lalu foreign key dari ID buku dan ID user.
reference dari foreign key ID buku yaitu dari tabel buku, dan reference dari foreign key ID user yaitu dari tabel user. Lalu ID peminjaman juga kunci utama, jadi kita kasih primary key-nya. Setelah itu, karena tabelnya sudah kita buat semua, jadi kita tampilkan tabelnya dengan sintaks DEX. Tabel yang pertama itu ada tabel kategori. Ini adalah tampilan dari tabel kategori, yaitu ada ID kategori, kode kategori, dan nama kategori. Terus setelah itu ada tabel penerbit. Di tabel penerbit ada ID penerbit, kode penerbit, dan nama penerbit. Setelah tabel penerbit yaitu ada tabel user. Ini adalah tampilan dari tabel user. Ada ID user, npm, username, full name, alamat, dan kelas. Setelah tabel user ada tabel buku. Ini adalah tampilan dari tabel buku, yaitu ada ID buku, judul buku, pengarang, tahun terbit, ID kategori sebagai foreign key, dan ID penerbit sebagai foreign key. Setelah itu ada tabel pinjaman. Ini adalah tampilan dari tabel peminjaman, yaitu ID peminjaman, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, denda, ID buku, dan ID user. Setelah itu kita masukkan isi data dari tabel-tabelnya. Yang pertama ada tabel kategori. Tabel kategori yaitu ada ID kategori, kode kategori, dan nama kategori. Untuk ID kategorinya ada 1, 2, dan 3. Lalu kode kategorinya ada F001, NF001, dan S001. Begitu juga dengan nama kategorinya yaitu fiksi. Untuk F001 yaitu kategori fiksi, untuk NF001 yaitu kategori non fiksi, dan untuk S001 yaitu untuk kategori sains. Cara membuatnya yaitu dengan ketik insert into kategori, lalu values-nya kita masukkan. Setelah itu kita isi data dari tabel penerbit ada ID penerbit 1, 2, dan 3. Lalu ada kode penerbit yaitu P001, P002, dan P003. Terus nama penerbitnya ada Gramedia, Erlangga, dan Bentang Pustaka. Setelah tabel penerbit, kita isi data untuk usernya ada npm, username, full name, alamat, dan kelas.
Setelah itu mengisi data untuk buku, yaitu ID buku, judul buku, pengarang, tahun terbit, ID kategori, dan ID penerbit. Data dari tabel peminjaman. Ini adalah tampilan dari isi data yang itu ada dari tabel kategori, ada F001 untuk fiksi, NF001 untuk non fiksi, dan S001 untuk kategori sains. Terus ini ada isi data dari tabel penerbit, yaitu ada P001 untuk nama penerbitnya Gramedia, P002 Erlangga, dan P003 Bentang Pustaka. Setelah itu, ini adalah tampilan dari isi data dari usernya ada Rafalia Marsha Supatul dan Divya Damayanti. Lalu ini adalah tampilan dari tabel buku, isi data dari buku, yaitu ada buku Laskar Pelangi, pengarangnya Andrea Hirata, tahun terbitnya 2005. Terus ada judul buku The Origin of Species, pengarangnya Charles Darwin, tahun terbitnya tidak ada. Lalu ada judul buku Bumi Manusia, pengarangnya Pramudya Anantatur, tahun terbitnya 1980. Lalu ada isi data dari tabel peminjaman, yaitu ada tanggal peminjaman tanggal 10, pengembaliannya tanggal 17, waktunya jam 10, dendanya tidak ada. Tanggal peminjaman tanggal 11 Desember 2024, tanggal pengembalian 12 Desember 2024, waktunya sampai jam 3, dendanya juga nggak ada. Dan ID peminjaman yang ketiga, tanggal peminjamannya tanggal 12 Desember sampai tanggal 20 Desember 2024, waktunya jam 9, dendanya 5.000. Sekian video proses pembuatannya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.